dikala mereka berada di tanah haram Makkah dan Madinah, perbanyaklah meminum air Zam-Zam dan berdoalah kepada Allah, ya Allah berikan hatiku hati yang sehat, hati yang selamat, hilangkan semua penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hatiku, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit balas dendam, penyakit apapun. Maka dengan Zam-Zam itu sebagaimana Allah membersihkan hati Nabi dengan Zam-Zam, karena malaikat Jibril membersihkan hati Nabi dengan Zam-Zam. Kemudian bagi kita yang ingin dibersihkan hatinya, dan itu adalah sesuatu yang mesti kita lakukan, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita bersama, dan di antara salah satu kemudahan yang paling indah, nikmat yang sangat besar kepada kita bersama, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meminum Zam-Zam. Dan setiap kali kita meminum Zam-Zam, ikhwatul Islam, di antara doa yang tak boleh kita lupakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita qalbun salim, atau hati yang selamat, karena semua penyakit yang ada di dunia asal muasalnya, walaupun tidak semuanya, asal muasalnya berasal dari hati yang tidak sehat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati Nabi adalah hati yang paling sehat, dan hati Nabi dibersihkan dengan Zam-Zam, Jibril yang membersihkannya. Kalau hati Nabi bersih dengan Zam-Zam, maka hati kita juga akan bisa bersih dengan Zam-Zam. Dan kita selalu memberikan manfaat atau motivasi kepada kaum muslimin ikhwatul Islam, minumlah Zam-Zam semestinya, minumlah air Zam-Zam sebagaimana semestinya. Jangan hanya mencicipi, meneguk satu teguk, dua teguk air Zam-Zam. Karena sejatinya orang yang minum Zam-Zam sejatinya adalah mereka yang meminum Zam-Zam sampai seolah-olah mereka muntah, baru mereka berhenti meminumnya. Tapi kalau ada di antara kita yang minum Zam-Zam hanya 1 gelas, 2 gelas, berarti mereka belum memberikan haknya Zam-Zam. Mereka masih meneguk satu teguk, atau mereka masih mencicipi Zam-Zam, belum lagi namanya minum Zam-Zam namanya. Karena minum Zam-Zam itu ikhwatul Islam, usahakan sampai yatadalla'. Yatadalla' itu artinya sampai kita ingin muntah, sampai kita mengeluarkan suara. Apa makna mengeluarkan suara? Apa bahasa kitanya? Sendawa. Sampai kita mengeluarkan kata-kata atau suara bersendawa, itu baru disebut dengan minum Zam-Zam. Dan kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Kapan lagi kita bisa minum puas untuk meminum air Zam-Zam? Kalau di kampung halaman setengah gelas pun kita rebutan. Tapi di sini Zam-Zam itu ada. Makanya jangan ada di antara kita yang zuhud dalam masalah ini. Dan rata-rata kita semuanya adalah orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu adalah orang yang minum Zam-Zam 1 gelas, 2 gelas. Mereka itu adalah orang-orang yang zuhud. Zuhud itu adalah akhlak yang mulia. Tapi untuk Zam-Zam tidak boleh zuhud. Artinya kita harus tamak terhadap air Zam-Zam. Makanya setiap kali kita pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Masjid Haram Makkah, dikala kita berada di tanah haram, ya lumayanlah 1 hari atau 1 kali salat, mungkin 5 gelas atau 10 gelas paslah. Itu baru minum Zam-Zam namanya. Artinya ikhwatul Islam, usahakan sesekali, kalau kita tidak bisa berkelanjutan meminumnya, usahakan sesekali minum Zam-Zam seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi menginginkan kita minum Zam-Zam sampai mengeluarkan suara, atau sampai tidak muat lagi di dalam perut ini, atau tidak bisa lagi kita meminumnya, hatta yatadalla, sampai dia bersendawa, atau sampai seolah-olah dia akan muntah. Makanya kalau seseorang minum Zam-Zam sampai muntah, ya kurang lebih 7 atau 6 cawan. InsyaAllah siap semuanya ya. Nanti keluar masjid ini ikhwatul Islam, terutama waktu yang paling bagus adalah waktu di mana perut kita masih kosong. InsyaAllah belum ada yang makan ya. Makan malam sudah ada? Makan sore? Belum juga. Itu adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik minum Zam-Zam itu adalah ketika waktu kita kosong. Maka nanti sebelum kita meninggalkan Masjid Nabawi, minumlah Zam-Zam 5 atau 6 gelas. Berusaha ikhwatul Islam. Kalau tidak bisa 5, maka coba dulu 10. Artinya semakin banyak, maka semakin bagus kita untuk meminumnya. Oleh karena itu ingat ikhwatul Islam, jangan hanya mencicipi Zam-Zam, tapi minumlah Zam-Zam. Dan orang yang meminum Zam-Zam itu adalah mereka yang sampai bersendawa. Kalau belum bersendawa atau belum kita merasa muntah, berarti selama ini tidak ada di antara kita yang minum Zam-Zam, tapi baru mencicipi Zam-Zam. Dan yang terpenting daripada itu semua adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada di antara momen di mana kita berdoa kepada Allah. Momen berdoa kepada Allah di kala minum Zam-Zam itu adalah momen yang terindah, karena airnya air barokah.
innaha mubarakah. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berhadapan, ketika kita bersama sesuatu yang berkah, maka di situ merupakan di antara momen berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di Masjid Nabawi, momen berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena tanah ini tanah yang barokah. Dikala kita berada di tanah haram Mekah, momen berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena tanah itu adalah tanah yang barokah. Dikala kita baca Quran, berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang barokah. Ketika kita minum zam-zam, maka berdoa kepada Allah. Karena ini adalah sesuatu yang pasti keberkahannya. Sehingga tidak perlu lagi kita berdoa yang lain. Minum zam-zam atau sebelum minum zam-zam sama saja. Kita bawa zam-zam 5 gelas misalnya, atau satu aqua misalnya. Kemudian kita minum dulu sekejap atau sedikit. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita minum lagi. Itu adalah di antara bentuk doa dikabulkan. Maka Nabi SAW menyebutkan zam-zam 5 syuribalah. Walau terjadi perselisihan di antara para ulama terhadap makna daripada hadis ini, tapi yang terpenting zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam itu tergantung apa tujuan kalian meminumnya. Nabi SAW menyebutkan siapa yang meminumnya, atau para ulama menjelaskan siapa yang meminumnya ingin diberikan keberkahan, Allah berikan keberkahan. Siapa yang meminumnya ingin diberikan kesehatan, Allah berikan kesehatan. Siapa yang meminumnya ingin diberikan kemudahan, Allah berikan kemudahan. Dan di antara salah satu bentuk kita meminum zam-zam itu ikhwatul Islam, agar Allah berikan kepada kita qalbun salim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati Nabi dengan menggunakan air zam-zam. Padahal kita tahu ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, maka tentu sulit untuk mendapatkan zam-zam di sana karena zam-zam itu hanya ada di Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja perintahkan Jibril untuk membawa zam-zam, mengambil zam-zam. Dan zam-zam itu ikhwatul Islam tentu hanya satu di dunia, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Ada zam-zam di tempat yang lain? Ada. Zam-zam itu tidak akan pernah kita temukan dimanapun. Zam-zam hanya satu di dunia ini. Dan zam-zam itu barokah. Allah perintahkan Jibril untuk membawa zam-zam demi atau untuk membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaring, dibelah dadanya, dibersihkan dadanya dengan hatinya dengan zam-zam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersih hatinya. Dan bagi kita yang ingin dibersihkan hatinya, maka salah satu caranya adalah bersihkan hati kita dengan memperbanyak minum zam-zam, dan minimal doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Itu adalah kadar minimal kita berdoa dikala setiap kali minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat yang akan bisa memberikan manfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu yang bermanfaat itu hanya 3. Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, wa man nabiyyuka. Yang ketiga, wa madinuk. Berarti sesuatu ilmu yang belajar tentang Allah, ilmu yang belajar tentang Nabi, ilmu yang belajar tentang agama Islam, itu ilmu yang bermanfaat, karena itu yang akan kita bawa ke alam barzakh. Kemudian ikhwatul Islam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Ya Allah, kami meminta kepadamu rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu. Karena betapa banyak orang diberikan rezeki oleh Allah, tapi semakin membuat mereka jauh dari Allah Azza wa Jal, semakin membuat mereka jauh beribadah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, kami juga bermohon kepadamu agar engkau menjadikan zam-zam ini obat dari segala penyakit yang ada di tubuh kami ini. Bahkan kami pernah baca cerita ikhwatul Islam, cerita dari salah seorang yang berasal dari Jazair. Orang ini ikhwatul Islam terkena penyakit yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya. Yaitu penyakit yang tidak ringan, penyakit kanker pada waktu itu, penyakit leukemia kalau bahasa kerennya. Kemudian atau kanker kalau bahasa kitanya. Dan biasanya penyakit ini ikhwatul Islam, orang sudah pasrah kepada Allah, hanya tinggal menghitung hari dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini dikala dia sedang berobat dalam waktu yang tidak sedikit, kemudian dia minta pada suatu ketika dia minta izin kepada dokternya untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dengan keyakinan yang kuat, dengan doa yang mantap, kemudian dia berusaha untuk melakukan safar dari negaranya sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Mekah dia minum sepuas-puasnya, berdoa kepada Allah, menangis di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Pulang dari melaksanakan ibadah umrah ini ikhwatul Islam, Allah hilangkan penyakitnya.
Allah hilangkan penyakitnya, ikhwatul Islam. Oleh karena itu merupakan di antara motivasi bagi kita bersama. Tapi ingat, dengan keyakinan, dengan doa, dengan air mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Zam-Zam ini sebagai obat bagi kita bersama. Dan sesuatu yang paling pantas kita minta kepada Allah adalah qalbun salim, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan.